Baiklah sobat semuanya, berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu siaran pers BKN terbaru, dan tentunya inilah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali ya bagi teman-teman tenaga honorer untuk semua kategori. Yang sebelumnya kalian sudah bisa melihat untuk hasil pendataannya yang dalam bentuk untuk uji publik. Nah, di sini untuk 152.803 dari tenaga honorer ini nanti harap bersabar ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sekelas info untuk tampilan yang ada di portal bkn.go.id yang nanti akan dilingkan menuju ke sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Sampai saat ini untuk portal tempat kita melakukan pendaftaran untuk P3K Guru, di sini untuk portalnya masih belum bisa dibuka. Kita tunggu secara berkala teman-teman. Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti atau melakukan pendataan non ASN di tahun 2022 sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB, tentunya saat ini sudah bisa melihat ya untuk hasilnya, yaitu di tahap prafinalisasi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman di sini sudah ada menu baru, yaitu bagi teman-teman yang sudah masuk ini bisa segera login ke akunnya untuk melakukan pelengkapan datanya. Dan di sini ada perpanjangan waktu, nanti batas waktunya ini adalah sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2022. Nah sobat semuanya, baru-baru ini yaitu dari BKN ini mengeluarkan siaran pers terbaru teman-teman. Di sini kita bisa melihat pada bagian publikasi, kemudian kita bisa melihat pada bagian siaran pers. Nah di sini pada bagian siaran pers tertanggal 9 Oktober, di sini kita dapat melihat yaitu ada perintah dari BKN, yang mana dari BKN ini meminta untuk pejabat pembina kepegawaian atau PPK setingkat, yaitu pejabat bupati, wali kota atau gubernur ya, ini untuk memvalidasi ulang yaitu data sebesar 152.803 non ASN yang ternyata di sini masih tidak sesuai ya dengan ketentuan pendataan. Nah, berikutnya di sini untuk siaran persnya ini tertanggal 9 Oktober tahun 2022. Nah, di sini supaya lebih jelas, di sini kita bisa mengunduh teman-teman, mengunduh untuk daftar instansi dan jabatan selengkapnya. Pada siaran pers ini kita bisa klik di sini ya untuk bagian unduhan format atau filenya. Selanjutnya dari isi siaran pers tanggal 9 Oktober tahun 2022, yang mana di sini BKN ini meminta PPK instansi validasi ulang data 152.803 non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada isi dari siaran persnya, coba di sini kita cermati. Nah, berdasarkan dari rekapitulasi hasil pendataan tenaga non ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan oleh BKN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non ASN, di sini masih ada yaitu BKN ini mencatat sebanyak ini teman-teman, yaitu 152.803 data non ASN. Inilah data BKN dari tanggal 7 Oktober dari 2022 ya. Sejumlah jabatan itu seperti pengemudi, kemudian tenaga kebersihan, dan juga satuan pengamanan serta sejenisnya. Inilah tidak sesuai dengan surat PAN RB ya. Nah, ini tertanggal ini nomornya. Nah, untuk itu BKN meminta pejabat pembina kepegawaian atau PPK dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan juga validasi kembali daftar tenaga non ASN yang jabatannya itu tidak sesuai ya, dengan merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB tertanggal 7 Oktober tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan dalam pendataan. Ini adalah telah disampaikan ya kepada masing-masing PPK instansi baik itu pusat maupun juga daerah, ini tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN untuk di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya di sini pada siaran pers tertanggal sebelumnya yaitu 5 Oktober ya. Ini BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data non ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan bkn.go.id itu sejumlah ada 2 juta sekian yang terdiri dari 335.639 daftar tenaga non ASN yang ada di pusat, dan sisanya ini adalah yang ada di daerah.
Selanjutnya nanti setelah nanti pada tahap finalisasi pendataan non ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi. Wajib disertakan juga SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh PPK instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data itu tidak akan dijadikan data dasar tenaga non ASN. Apabila kemudian nanti data final yang disampaikan oleh PPK instansi nggak sesuai dengan ketentuan, ini nanti akan ada konsekuensi ya, pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun juga PPK instansi. Inilah surat sebelumnya dari BKN teman-teman, yang mana surat sebelumnya tertanggal 7 Oktober yang tadi dimaksud pada siaran pers terbaru ini, yaitu terkait tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN. Tentunya di sini dari teman-teman yang sudah masuk dalam data pendataan, sudah melengkapi riwayat kerja dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sini teman-teman masuk dalam kategori jabatan yang tidak termasuk ya, maka nanti kita tidak akan bisa terdata ya, dan tidak akan bisa dikirimkan sebagai salah satu daftar tenaga non ASN yang nanti SPTJM-nya ini akan dikirimkan kepada BKN. Inilah untuk daerah-daerah atau Pemkab-Pemkab, kemudian pemerintah kota, instansi yang mana harus melakukan pembenahan teman-teman terkait tentang data yang sudah dikirim dan nanti akan dipersiapkan untuk data finalisasi ya, sekaligus nanti akan diberikan untuk SPTJM-nya. Kemudian untuk jenis jabatan yang nggak sesuai dengan surat PAN RB, ini adalah termasuk dalam data-data yang ini, mulai dari petugas kebersihan, satuan pengamanan, kemudian juga pengemudi dan lain sebagainya, termasuk juga pramu-pramu. Ini kalau misalkan kita lihat, ini adalah data-data yang nanti tidak bisa ikut ya dalam pendataan non ASN ini. Ini teman-teman termasuk penjaga juga, penjaga tahanan, kemudian juru mesin dan lain sebagainya. Kemudian di sini dari surat Kemenpan RB sebagai lampirannya, ini adalah juga hal yang serupa yang disampaikan, yaitu terkait tentang jenis-jenis jabatan yang tidak bisa diikutkan dalam pembentukan database untuk tenaga non ASN ya, atau tenaga honorer dalam pendataan tahun 2022 ini. Selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin belum masuk ya dalam pendataan, di sini mungkin kita melihat hasil prafinalisasinya itu tidak bisa menemukan, maka kalian bisa mengirimkan form pengaduan ya, yaitu yang ada di situs yang sama, yaitu pendataan non ASN bkn.go.id. Nah, di sini teman-teman bisa mengunjungi ke bagian helpdesk. Nah, di sini kita pada bagian helpdesk ini akan menemukan yaitu form untuk kita memerlukan bantuan teman-teman. Nah, ini adalah kita ada tampilan untuk THK 2, kemudian untuk non ASN, kemudian aduan prafinalisasi. Nah, di sini ini adalah untuk pegawai non ASN. Ini nanti terkait tentang alur permasalahan ya dari teman-teman THK 2 dan juga tenaga non ASN ketika berkunjung ke helpdesk. Yang mana kalau misalkan di sini terkait tentang permasalahan data diri, NIK, nomor KK nggak ditemukan, maka dijawab otomatis ya oleh sistem. Kemudian jika kita lupa jawaban pengaman 1 dan 2, NIK didaftarkan orang lain, maka kita juga akan dijawab oleh helpdesk ya. Nah, selanjutnya di sini kalau tanggal lahir THK 2 nggak sesuai, maka nanti kita harus upload file KTP dan ijazah. Termasuk juga nama THK 2 ini nggak sesuai, ini adalah nanti kita juga wajib untuk upload. Nah, berikutnya di sini kita bisa klik pada bagian aduan ini ketika teman-teman di sini menemukan untuk datanya itu nggak ditemukan ya. Dan di sini ada berbagai macam fitur yang mana nanti kalian bisa cek ya teman-teman. Nah, di sini misalkan non ASN tidak terdaftar prafinalisasi, padahal kita sudah melakukan pendaftaran gitu kan. Kemudian aduan non ASN yang seharusnya nggak terdaftar. Nah, ini adalah kita bisa mengadukan seharusnya non ASN itu nggak terdaftar, tapi kok bisa masuk di sana ya. Selanjutnya setelah kita melakukannya, kalian bisa cek pengaduan di sini, yaitu kita bisa cek pengaduan, yaitu masukkan nomor tiket teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.